Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, kemandirian kontestasi tanpa Jokowi, no drama. Dan sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Saya mau mengutip kalimat terakhir dalam paket editorial kita tadi. Bang Elman disampaikan, dua pasangan calon ini besok akan melenggang percaya diri tanpa menyiasati aturan dan tanpa drama. Apakah itu bisa kita anggap sebuah konklusi atau hampir konklusi dari drama politik berjilid-jilid yang terjadi selama ini, Bang Elman? Ya, kita harus menyimpulkan keputusan Amin ya. Amin yaitu Pak Anies Muhaimin, dan juga Ganjar Mahfud. Pak Mahfud, itu memang tanpa drama. Dan nggak perlu mendengarkan bisik-bisik dari samping, dari atas. Jadi lurus saja, merdeka mereka. Jadi apa yang terjadi hari ini mencerminkan bahwa PDIP dan sebelumnya Nasdem, PKS itu sama. Jadi mereka betul-betul dalam memutuskan pasangan capres-wapres ini betul-betul mandiri, tanpa koordinasi dengan ke samping dan ke atas, dan tidak menunggu dan tidak menunggu cawe-cawe dari Mbak Api misalnya gitu. Jadi ini betul-betul kemandirian partai betul-betul diwujudkan, dilakukan. Ya, itu yang apa? Jadi menurut saya sih memang sesungguhnya yang kuasa untuk menentukan capres-cawapres itu kan partai politik. Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Iya, partai politik. Dan itu hari ini dibuktikan oleh PDIP bersama Hanura, Perindo, sama P3. Sebelumnya Nasdem, PKB sama PKS. Itu. Jadi menurut saya ini yang mestinya harus terjadi sampai kapanpun. Jadi kita nggak usah menunggu telunjuk campur tangan. Siapa mengarah kemana gitu ya. Nggak usah menunggu petunjuk, nggak usah menunggu arahan dari atas. Apa? Urusan apa? Ini kan kemerdekaan dan ini menjadi memang domain partai politik. Bang Elman, deklarasi Ganjar Mahfud hari ini tanpa kehadiran Presiden Jokowi yang berada di luar negeri, ini apakah menurut Bang Elman panggung depan dan panggung belakangnya ini sama situasinya, bahwa memang urusan ini alasannya memang Pak Jokowi urusan tugas negara, bukan yang lainnya, menjawab soal spekulasi hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi? Jadi begini, Mbak Pia, setiap kejadian politik pasti ada hitung-hitungannya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh PDIP hari ini kan pasti ada hitungannya. Ketika Presiden Jokowi sedang ada di luar negeri, dan jangan lupa Pak Jokowi itu kan petugas partai kan, yang biasanya selalu ikut. Bahkan ketika deklarasi Ganjar, beliau sudah sampai di Solo pun kembali ke Jakarta dan ke Batu Tulis, hanya untuk mengikuti deklarasi Ganjar. Nah, tapi ini kan keluar negeri, Bang, bukan di Solo, jadi mungkin juga jauh, ada agendanya juga bilateral. Sebetulnya kan bisa ditunggu. So juga hari Sabtu udah pulang. Tapi buat PDIP itu memang kesan masyarakat, memang kehadiran Pak Jokowi tidak dinantikan lagi di dalam peristiwa penting seperti ini. Tidak dinantikan karena memang ranah partai politik untuk mendeklarasikan, atau karena ada urusan yang lain? Ya, itu saya katakan, tiap kejadian politik ada hitung-hitungannya. Ini juga bisa dimaklumi orang. Bertanda bahwa memang hubungan antara PDIP, saya tidak mau mengatakan hubungan antara Ibu Mega ya, dengan Pak Jokowi, dikesankan orang sedang tidak baik saja. Yang kemudian Bang Elman, yang viral adalah juga statement dari Mbak Puan Maharani saat ditanyakan soal apa Gibran akan menjadi tim ses dan apakah Pak Jokowi akan mendukung Ganjar. Seperti apa jawaban Mbak Puan yang viral ini? Kita simak jawabannya. Itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuan itu? Apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan
pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Nah itu yang viral ada kalimat terakhir dari Mbak Puan, Bang Elman. Tanya aja sama Pak Jokowi karena juga saya mau tahu juga jawabannya gitu. Masa sih mau deklarasi nggak kontak-kontakan? Sebetulnya, Api, kalau kita simak, kita perhatikan jawabannya Bu Puan ini kan, mohon maaf ya, terkesan ada sinisme ya. Ada sindiran lagi. Ada sindiran lah. Sebetulnya kan kalau memang hubungan itu dalam keadaan baik-baik saja, cukup dikatakan baik dong. Pastilah dia dukung kami. Karena kader terbaik PDIP. Dia kader partai ini. Tapi itu tidak diucapkan. Tanya aja. Saya pun ingin tahu, kan. Padahal Bu Puan juga sudah tahu jawabannya. Tapi dia tidak mau mengatakan itu dari dia kan. Tanya aja Pak Jokowi. Dilempar lagi ke publik lah untuk menilai. Ya. Padahal sebetulnya kan dia cukup jawab kalau memang Pak Jokowi itu masih kader terbaik partai, pasti dia jawab. Dilibatkan. Pasti dong. Kita kan bisa komunikasi kan. Beliau sedang melaksanakan tugas negara. Kan antara Jakarta dengan Cina pun tidak sulit kan, kita bisa by phone apa. Ya. Kan bisa kan. Tapi tidak dilakukan oleh Bu Puan. Iya, biarkan kemudian masyarakat yang menilai gitu ya. Ya biarkan. Dan ini sebetulnya memang PDIP ingin memperlihatkan inilah yang terjadi. Nah, ya mengerti lah sendiri. Terjemahkan aja gitu kan. Baik, bagaimana kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana dengan Prabowo Subianto yang sampai saat ini belum mengumumkan siapa yang akan menjadi bacawa presnya. Sesulit itukah memilih di antara banyak partai dalam koalisinya? Kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jika kemudian Pak Prabowo tidak menggunakan variabel yang sama dalam menentukan cawapresnya dan quote by quote agak memaksakan diri mengambil posisi Gibran sebagai cawapresnya, maka hal itu berpotensi kemudian untuk meletakkan dia sebagai pihak yang justru berada di killing ground. Dan itu berpotensi diserang secara masif oleh rival politik termasuk oleh kalangan masyarakat sipil. Oleh karena itu tampaknya ada upaya dari lingkaran Pak Prabowo untuk mendengarkan aspirasi publik dan tentu akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi sendiri. Karena bagaimanapun juga jika kemudian memaksakan Prabowo Gibran, risikonya cukup besar. Bahkan per hari ini dengan deklarasi Ganjar Mahfud justru semakin mempertegas bahwa PDIP sendiri per hari ini seolah tidak mempertimbangkan variabel Jokowi, ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, PDIP tetap kukuh dengan kepercayaannya. Ya baik, tanggapan Bang Elman seperti apa? Meskipun kita tahu ada dua pasang yang sudah siap mendaftar besok. Semua lagi menunggu siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo gitu kan, yang menjadi bacawa presnya. Pak Prabowo mengatakan, ojo ke susu, nggak usah gusu-gusu, toh pendaftaran juga masih sampai tanggal 25. Menurut Bang Elman, apa yang dicari dan ditunggu? Ya, di sini sebetulnya kelihatan Pak Prabowo dengan koalisinya tidak mandiri di dalam menentukan siapa cawapresnya kan. Jadi ada nunggu arahan nih sepertinya kan. Atau di dalam koalisinya juga masih alot, masih deadlock diskusinya Bang Elman. Iya, pasti alot. Mungkin mereka ada yang mereka sepakati. Katakanlah kalau Gibran mereka sepakat. Tapi kalau di luar Gibran, kenapa nggak saya? Nanti dulu dong. Kan gitu kan. Ini jadi soal. Tetapi kalau kita lihat setelah putusan MK, faktor Gibran ini kan sepertinya kan melemahkan koalisi ini kan. Ini kan itu kita bisa dari baca resistensi atau tanggapan dari masyarakat lah pasca putusan MK kan? itu. Itu yang terjadi. Jadi memang di sini Pak Prabowo harus menghitung ulang. Apakah masih tetap skenario pertama atau memang harus berubah. Beradaptasi dengan situasi terkini. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak mudah karena mungkin jangan-jangan mereka sangat berharap tumpahan dari citra bagus dari Pak Jokowi yang 80% rakyat puas. Mereka tadinya berharap yang 80% ini tumpah untuk mereka kan. Tapi setelah pasca MK ini, terutama setelah
dua hakim MK, salah satunya Saldi Isra, membuka sebetulnya apa yang terjadi dalam persidangan MK itu, sehingga buyar semua itu. Masyarakat pun tahu, oh ini toh. Jadi sehingga masyarakat seperti yang selama ini dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi katakan Mahkamah Keluarga, ini itu kesan masyarakat. Jadi ini yang menurut saya koalisi ini harus menghitung ulang. Ya. Kalau mau, akankah koalisi ini kemudian tanda kutip mandiri kontestasinya, pemilihan siapa yang akan maju tanpa arahan dari Jokowi akhirnya? Atau tetap akan ada menunggu arahan? Kalau saya lihat dari pembentukan koalisi ini, pasti menunggu arahan. Berarti anggaplah bisa mendaftar setelah tanggal 21? Ya, mungkin deklarasinya setelah paling 21? Senin, paling cepat. Karena Pak Jokowi kan baru pulang Sabtu. Sehingga memang deklarasi hari Senin, orang sudah, ya sudahlah, karena mereka sudah deklarasi terakhir juga tidak lagi kejutan. Momentumnya akan berbeda. Dan tidak ada kejutan. Beda dengan deklarasi yang PDIP hari ini, ada kejutan. Tapi semua orang juga sudah tahu itu Mahfud. Ya, walaupun dia tahu Mahfud, tapi mereka artinya drama peristiwa hari ini membuktikan ternyata partai ini tetap mandiri kok, dan tidak perlu menunggu arahan dari manapun, dan tidak menunggu cawe-cawe dari manapun. Jadi ini yang sebetulnya sebelumnya kan Nasdem, PKB sama PKS sudah memperlihatkan itu. Ya. Jadi sekarang ada dua pasangan yang sama-sama memperlihatkan merdeka dan mandiri. Oke. Baik, Bang Elman. Maaf harus saya potong, kita harus jeda dulu. Nanti kita lihat dan bacakan seperti apa tanggapan dari warganet. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Tidak hadirnya Jokowi di deklarasi Ganjar Mahfud bentuk pecah kongsi dengan Megawati. Ternyata Bang Elman ada 57% yang mengatakan iya ini pecah kongsi. Tapi cukup banyak juga yang mengatakan tidak, presiden itu memang tengah melakukan tugas negara ke luar negeri sehingga mungkin lebih positif gitu. Tanggapan Bang Elman seperti apa? Tapi kalau hubungan itu sedang baik-baik saja, pasti berbalik mestinya. Harusnya 57 yang mengatakan hanya urusan ke luar negeri gitu ya, tidak pecah kongsi ya. Seperti ini. Lalu Bang, bagaimana sih kalau kita kemudian jangan sampai urusan politik yang seperti ini menjadi tontonan, nggak ada role model yang baik untuk masyarakat dan juga para pemilih ini. Seperti apa yang harusnya dilakukan oleh semua pihak? Masih ada waktu buat Pak Presiden Jokowi untuk mengatasi ini. Dia lepas aja Pak Prabowo, silakan deklarasi dan tentukan siapa yang akan menjadi wapres Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi kembali lagi menjadi kader terbaik PDIP dan seluruh keluarga ini menjadi kembali PDIP. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang. Seperti Kaisang sudah PSI, Gibran katanya mau pindah ke partai Golkar, dan mungkin dukungan kepada Pak Prabowo. Ini mungkin sudah kembali lagi. Itu bisa mengademkan lah situasi. Artinya deklarasinya Pak Prabowo juga jangan sampai menunggu kedatangan Pak Jokowi di tanah air. Kita lihat seperti apa perkembangan drama politik yang berjalan dan juga minimal besok ada dua pasangan yang siap mendaftar ke KPU. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Bang Elman, terima kasih banyak atas diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Firman undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.